Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas cerita sebenarnya dari episode The Krusty Tower. Ternyata ini bukan hanya cerita tentang permintaan-permintaan aneh dari pengunjung hotel, karena sebenarnya Mr. Krab sengaja ingin menghancurkan hotel buatannya sendiri. What? Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video ini hingga akhir dan bersiaplah. Oke guys, video ini kita mulai dengan sebuah pertanyaan penting. Bagaimana jika sebenarnya Mr. Krab sengaja membangun Krusty Tower untuk ia hancurkan? Terdengar sangat mustahil karena ya seperti yang kita tahu, Mr. Krab adalah karakter yang bisa melakukan apapun untuk mendapatkan dan menjaga uangnya sendiri. Maka ketika kita mendengar bahwa dia sengaja membangun Krusty Tower untuk dihancurkan, rasanya tidak masuk akal. Sebagai karakter yang paling kikir, dia bahkan rela menukar SpongeBob dengan uang receh yang tak seberapa pada Flying Dutchman dalam salah satu episode. Mr. Krab sendiri sebenarnya telah melakukan banyak hal untuk mendapatkan uang, dari yang halal sampai yang haram, dari yang legal sampai yang ilegal. Pokoknya dia lakukan apapun demi mendapatkan uang. Beberapa kali kita pernah melihat Mr. Krab mengubah nama restorannya biar jadi lebih Gen Z gitu kan ya dalam episode The Bossy Boots. Namun, nama restorannya pun berubah jadi The Cuddly Crabs. Terus dalam episode The Krusty Dogs, kita juga pernah melihat bahwa Krusty Krab berubah nama lagi jadi The Krusty Dogs, di mana pada saat itu yang lagi populer emang hot dog. Bahkan kepopulerannya melebihi Krabby Patty pada saat itu. Nah, dari kedua contoh ini, Mr. Krab dengan jelas sangat peduli pada uang, bagaimanapun caranya, hingga mengubah-ubah nama dan konsep restorannya. Nah, usaha Mr. Krab yang paling aneh ya si Krusty Tower ini. Dua sebelumnya yang kita sebutkan masih oke lah ya, masih berbentuk restoran. Sementara The Krusty Tower ini, ya bentukannya tuh beda. Dia adalah menara atau hotel pada umumnya. Dalam episode ini, katanya Mr. Krab terinspirasi oleh sebuah hotel yang dia tempati saat liburan kemarin. Mahal banget sampai katanya tuh dia juga kaget. Makanya dia merasa bahwa membangun hotel di Bikini Bottom adalah salah satu cara supaya dia bisa mendapatkan extra money. Akhirnya dibangunlah The Krusty Tower. Satu hal yang memang dijunjung tinggi oleh Mr. Krab adalah bahwa di hotel ini, segala permintaan tamu, mau seaneh apapun, itu akan diakomodir alias diusahakan untuk diwujudkan. Dan tebak siapa yang menjadi korban? Siapa lagi kalau bukan Squidward? Squidward yang malang, dia menjadi korban dari berbagai permintaan bodoh Patrick. Karena dia satu-satunya pengunjung hotel, maka Mr. Krab ingin yang terbaik untuknya. Terbaik untuk Patrick namun tidak berlaku untuk Squidward. Hingga pada akhirnya Squidward berhenti dan melakukan pembalasan dengan menjadi tamu hotel di sana. Ia meminta beragam permintaan bodoh pada Mr. Krab dan ujung-ujungnya hotel itu akhirnya runtuh karena permintaan bodohnya itu. Di ending, sebuah kolam raksasa dibuat di dalam kamar hingga membuat semuanya runtuh dan kembali menjadi Krusty Krab seperti semula. Kalian pikir Mr. Krab mengalami kerugian? Tidak sama sekali. What? Dia malah memang merencanakan hal ini dari awal karena seperti yang kita sebutkan sebelumnya, dia ingin menghancurkan Krusty Tower itu tanpa harus mengotori tangannya. Karena sebenarnya, Mr. Krab sedang berusaha untuk membuat skema penipuan asuransi properti. You know, semacam usaha yang dilakukan untuk mencairkan dana asuransi bangunan jika bangunan yang kita miliki mengalami kerusakan. Kita tahu bahwa suatu bangunan atau properti sebenarnya bisa diasuransikan, dan hal ini adalah sesuatu yang sangat lumrah. Konsepnya sebenarnya cukup sederhana. Misalnya kita membangun atau membeli bangunan, itu kan butuh uang yang sangat banyak dan juga waktu yang lama. Tapi musibah seperti kebakaran, tersambar petir, atau kejatuhan pohon bisa menghancurkannya dalam hitungan jam saja. Seperti Krusty Tower ini, hotel bertingkat ini bisa hancur dalam hitungan detik hanya karena sebuah kolam besar yang dibangun di dalam sebuah ruangan. Nah, fungsi asuransi properti adalah memindahkan resiko kerugian finansial itu dari dompet kita ke kantong perusahaan asuransi. Yang pasti, ini kita juga harus bayar premi ya, semacam iuran gitu, biasanya dalam jangka waktu per tahun. Nah, beberapa orang di luar sana ada yang berusaha untuk menipu pihak asuransi dengan menghancurkan bangunannya sendiri, supaya uang asuransi bangunannya tuh bisa cair. Misalnya gini, kamu punya bangunan dan diasuransikan. Bayar premi nih, misalkan hanya 2 juta per tahun, misalkan ya. Terus kamu sengaja membakar bangunan kamu sendiri supaya pihak asuransi bisa ganti dengan mencairkan uang sebesar 500 juta rupiah. Jadi kamu merasa untung tuh, bayar baru 2 juta atau 4 jutaan aja, tapi dengan membakar properti sendiri, bisa cair hingga 500 juta. Yang mikirnya pendek, pasti melakukan ini ya. Mereka nggak tahu aja kalau pihak asuransi jauh lebih pintar. Bisa menyelidiki mana yang emang kecelakaan murni, mana yang disengaja.
Namun, skema penipuan semacam inilah yang sedang dilakukan oleh Mr. Krabs dalam episode Krusty Tower ini. Mr. Krabs sengaja mengubah Krusty Krab menjadi sebuah hotel yang sangat tinggi, hanya supaya hotel itu bisa dihancurkan sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan dari asuransi yang dia dapatkan. Dan jika kalian menganggap ini sebagai sesuatu hal yang konyol, maka kalian tidak tahu bahwa skema semacam ini sangat sering terjadi. Oke, kita kasih contoh yang agak disturbing ya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita sensor di bagian ini. Kasus penipuan asuransi properti yang paling terkenal sekaligus paling mengerikan di dunia adalah kisah Mark Thompson pada tahun 2002 di Iowa, Amerika Serikat. Mark Thompson awalnya dikenal sebagai pengusaha sukses, namun di balik layar, gaya hidupnya yang mewah membuat dirinya terlilit hutang yang sangat besar hingga diambang kebangkrutan. Didorong oleh rasa putus asa dan keserakahan, Mark menyusun sebuah rencana keji untuk membakar rumahnya sendiri demi bisa mencairkan uang klaim asuransi properti senilai 730.000 US dollar atau sekitar belasan miliaran rupiah pada saat itu. Agar aksi pembakaran ini terlihat seperti kecelakaan murni yang tidak mencurigakan, Mark merancang sebuah skenario luar biasa kejam dengan melibatkan ibunya sendiri, Carmen Thompson, yang saat itu sudah lansia berusia 90 tahun dan mengalami keterbatasan fisik. Kronologi petaka ini dimulai ketika Mark dengan sengaja menuntun ibunya yang tak berdaya turun ke lantai bawah tanah atau basement rumah. Setelah memastikan sang ibu terperangkap di sana, Mark menyiramkan cairan bahan bakar ke beberapa sudut strategis di dalam rumah, lalu menyulut api hingga bangunan tersebut hangus terbakar hebat dalam sekejap. Carmen tewas secara mengenaskan di dalam basement akibat menghirup asap beracun. Sementara Mark berpura-pura menjadi anak yang histeris dan berduka demi meyakinkan polisi serta tim detektif asuransi. Namun, skenario tersebut runtuh setelah tim forensik dan loss adjuster menemukan sisa-sisa akseleran kimia atau zat kimia pemicu dan penyebar api di puing-puing bangunan. Ditambah dengan kejanggalan posisi jenazah korban, serta rekam jejak keuangan Mark yang hancur. Kebohongannya terbongkar total di pengadilan. Klaim asuransinya ditolak mentah-mentah dan Mark Thompson akhirnya dijatuhi hukuman 115 tahun penjara tanpa ampun atas tindakan pembunuhan berencana dan penipuan asuransi. Gila nggak sih? Dan ini bukanlah yang pertama dan terakhir. Masih banyak yang terjadi dan ya nggak usah jauh-jauh ke Amerika. Di Indonesia juga pernah tahu kayak gini. What? Aksi nekat membakar properti demi klaim asuransi juga pernah menggemparkan Indonesia dalam kasus kebakaran komplek kios di Mojokerto pada tahun 2018 lalu. Kebakaran hebat yang awalnya dikira sebagai musibah murni tersebut berhasil dibongkar oleh tim Lab 4 kepolisian setelah menemukan kejanggalan pada sumber titik api dan sisa jejak bahan bakar di lokasi kejadian. Melalui penyelidikan mendalam, polisi akhirnya menangkap 3 orang eksekutor lapangan yang mengaku disuruh langsung oleh sang pemilik kios untuk sengaja menghanguskan tempat usahanya sendiri demi bisa mencairkan uang klaim asuransi kebakaran senilai 20 miliar rupiah. Dan apa yang dilakukan oleh Mr. Krabs adalah hal yang sama. Seperti yang kita tahu, Mr. Krabs ini bisa melakukan apapun demi uang. Tapi nggak kayak si Mark Thompson ya, itu gila banget sih. Itu bener-bener level paling tinggi dari keserakahan manusia. Well, Mr. Krabs memang pernah menukar SpongeBob dengan uang receh, tapi pada saat itu dia juga langsung menyesal ya pas ditegur sama Squidward. But anyway, kita fokus dulu pada skema penipuan yang dilakukan oleh Mr. Krabs. Ada beberapa bukti yang ditemukan berupa beragam kejanggalan yang nampak dalam episode Krusty Tower itu sendiri. Kejanggalan terbesar dari proyek Krusty Tower bukan hanya pada strukturnya yang rapuh, melainkan pada keputusan Tuan Krabs memilih lokasi pembangunannya. Logika bisnis waras mana yang nekat membangun hotel mewah bertingkat puluhan lantai di sebuah area pinggiran yang sepi dan terisolasi? Krusty Tower berdiri out of nowhere, jauh dari pusat keramaian Bikini Bottom, dan tanpa adanya riset pasar yang jelas mengenai potensi turis yang akan datang. Dalam dunia nyata, membangun properti megah di lokasi mati seperti ini adalah taktik klasik yang sering digunakan dalam skema kejahatan kerah putih, di mana sebuah bisnis sengaja didirikan bukan untuk mencari untung dari pelanggan, melainkan bersiap untuk dilenyapkan demi mencairkan dana klaim asuransi properti yang nilainya fantastis. Konspirasi ini semakin diperkuat oleh fakta mencengangkan mengenai jumlah penduduk Bikini Bottom yang sebenarnya hanya sedikit. Dalam episode The Good Krabby Name, Mr. Krabs pernah memperlihatkan data bahwa populasi kota bawah laut Bikini Bottom sebenarnya sangat sedikit. Diperkuat dengan episode Whatever Happened to SpongeBob, kita pernah melihat populasi Bikini Bottom tuh yang nggak nyampe 600 orang. Tepatnya di sini nih, ya kan?
Dengan jumlah warga yang bisa dihitung jari, dalam tanda kutip, dari mana Tuan Crab berharap mendapatkan omset untuk menutup biaya pembangunan hotel megah tersebut? Jawabannya, dia memang tidak pernah mengincar uang dari tamu, melainkan dari asuransinya. Data populasi yang sedikit itu adalah bukti mutlak bahwa Tuan Crab tahu betul bahwa hotelnya akan sepi. Dan satu-satunya cara agar investasi bodong ini menghasilkan uang berlipat ganda adalah dengan membiarkannya runtuh, lalu menuding Patrick sebagai kambing hitam atas kehancuran tersebut demi mengelabui pihak asuransi. Keanehan Krusty Tower semakin menjadi-jadi ketika kita melihat bagaimana Tuan Crab memperlakukan pelanggannya. Dalam episode lain, kita tahu betul betapa terobsesinya dia pada uang, bahkan sampai nekat membuka restoran selama 24 jam non-stop tanpa memperdulikan kesehatan karyawannya demi spesial koin. Namun di Krusty Tower, sifat kikir yang legendaris itu mendadak hilang secara misterius. Mr. Crab dengan santai membiarkan pelanggan pergi yang hanya ingin membeli makanan, lalu memaksa dia untuk menyewa kamar terlebih dahulu jika tidak ingin kelaparan. Berasa bukan Mr. Crab deh, yang dia bisa melakukan apapun demi uang. Kecuali memang saat itu dia sedang merencanakan untuk mendapatkan uang dengan jumlah yang lebih besar dengan cara yang lain. Kejanggalan terakhir sekaligus bukti paling telak dari konspirasi ini adalah Patrick yang tiba-tiba menjadi pelanggan utama. Kita semua tahu Tuan Crab ini adalah kepiting yang sangat antipati terhadap orang miskin. Dia tidak akan sudi melayani siapapun yang tidak membawa uang. Namun saat Patrick datang membawa koper yang ternyata hanya berisi batu, Tuan Crab sama sekali tidak mengusirnya. Alih-alih menendang Patrick keluar, dia justru membiarkan makhluk merah muda yang polos ini menikmati fasilitas hotel dan memesan layanan kamar yang super mewah. Mengapa seorang Tuan Crab yang kikir mendadak menjadi begitu dermawan dan sabar menghadapi pelanggan yang jelas-jelas tidak bermodal? Jawabannya adalah karena ya Patrick sengaja dijadikan alat penghancur massal yang legal. Tuan Crab tahu betul bahwa Patrick itu adalah makhluk yang bodoh, ceroboh, dan destruktif. Dengan membiarkan Patrick membawa koper berisi batu-batu berat ke lantai atas, serta menuruti permintaan Squidward untuk membangun kolam renang di dalam kamar, Tuan Crab sebenarnya sedang menuntun Patrick untuk meruntuhkan menara tersebut dari dalam. Dan ternyata memang benar-benar terjadi. Patrick adalah orang terakhir yang masuk ke dalam kolam dan seketika kolam itu menghancurkan Krusty Tower tak bersisa. Patrick adalah kambing hitam yang sempurna. Ketika Krusty Tower hancur total, Tuan Crab tinggal menunjuk Patrick di depan agen asuransi sambil berkata, "Ini semua salah pelanggan bodoh itu, bukan salahku." Dengan begitu, klaim asuransi cair 100%, restoran lamanya yang usang bisa direnovasi gratis, dan Tuan Crab melenggang bebas tanpa tuduhan sabotase diri sendiri. Dan mari kita lihat bagaimana skandal ini berakhir. Di akhir episode, Krusty Tower hancur lebur dan mereka semua berakhir di ranjang rumah sakit dengan tubuh penuh perban. Ketika Squidward mengeluh tentang betapa mengerikannya hotel itu, Tuan Crab mendapatkan tagihan rumah sakit yang sangat mahal. Tapi alih-alih panik atau menangis karena bangkrut, Mr. Crab malah melihat ini sebagai sebuah peluang baru. Ia malah menyuruh Patrick dan SpongeBob untuk ikut kelas medical karena ternyata bisnis medical juga sangatlah menguntungkan. Uang asuransi properti Mr. Crab kemungkinan bisa cair dan biaya rumah sakit bisa ditanggung oleh pihak asuransi. Nah, kalau kita bawa kasus ini ke hukum dan aturan asuransi di dunia nyata, ini sebenarnya bagian yang paling menarik dan makin memojokkan posisi Tuan Crab. Di dunia nyata, biaya rumah sakit untuk kasus seperti ini jalurnya berbeda dan terbagi menjadi beberapa skenario, tergantung siapa yang menanggung dan apakah kedok penipuannya terbongkar atau tidak. Kalau pihak asuransinya percaya bahwa runtuhnya menara atau hotel itu murni karena kecelakaan akibat kecerobohan tamu, yaitu Patrick, maka semua biaya medis ini akan masuk ke dalam asuransi tanggung gugat hukum terhadap pihak ketiga atau Public Liability Insurance. Dan disinilah kemenangan Mr. Crab yang sebenarnya. Oke guys, itu dia teori film lainnya episode SpongeBob Krusty Tower. Gimana? Apakah kalian percaya dengan teorinya? Ternyata episode ini memiliki sisi cerita lain yang lebih menarik ya. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi.channel. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.